Ini pendapat atau statement yang sangat aneh sekali karena mencederai daripada semangat reformasi kita pada tahun 1998. Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi. Anda bisa bayangkan bila lembaga Polri di bawah lembaga yang lain, apalagi misalnya semi-semi militer dan sebagainya. Ini jelas mencederai semangat daripada reformasi kita. Supremasi sipil itu harus memang terdepan, bukan militer ya. Apa kata dunia kalau kita sebagaimana di Orde Baru ya, kita bisa melihat bagaimana bila militer mendominasi dan kemudian pendekatan-pendekatan kita jauh lebih represif ya, dan itu akan mengancam hak asasi manusia dan mengancam demokrasi kita yang telah kita jalani selama 2 dekade ini. Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain, ini akan nggak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum. Dan ini sangat mengancam demokrasi kita dan akan bisa memicu distabilitas. Kenapa bisa demikian? Bayangkan kalau kepolisian institusi yang kita cintai ini dirusak ya nama baiknya. Kemudian kepada siapa kita mau mengadukan setiap permasalahan-permasalahan kita? Ya, lebih baik kita dikuasai 80 tahun ya oleh polisi-polisi yang kita anggap kurang baik gitu daripada satu malam nggak ada polisi. Artinya betapa posisi sangat penting. Perlu kita jaga juga dan kita juga perlu membangun kritikan yang sifatnya itu membangun ya, jangan sampai kita menjatuhkan institusi yang kita cintai ini. Mari kita jaga Polri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sebelum undang-undang itu muncul ya, kayak undang-undang ITE dan sebagainya, kita dihujani secara masif ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax yang tidak berdasarkan, dan kemudian setelah diverifikasi ternyata zong dan ternyata itu hoax ya. Dan ini sangat berbahaya ya. Ada istilahnya kebohongan yang secara masif terus dikembangkan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dan ini 2017 BNPT telah mengeluarkan yang namanya indeks potensi radikalisme. Dan itu sampai 55, sekian persen. Artinya setengah dari masyarakat Indonesia ini terpolarisasi. Ada istilah pada waktu itu muncul namanya cebong dan kampret. Ya, bayangkan kita seperti diambang bau perang saudara. Dan ini sangat berbahaya. Jika tidak, negara ini seperti negara tanpa hukuman. Orang bebas membuli siapa saja, orang bebas untuk mencaci maki, mengajarkan kebencian. Kita tidak ingin Indonesia yang beragam, multikultural, ya, kemudian dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka bebas menyebarkan ajaran kebencian. Dan akhirnya Indonesia tidak mustahil menjadi negara gagal ya, karena tidak bisa tertib ya, termasuk yang ada di Tunisia, kemudian yang ada di Mesir, lalu ada di Yaman, kemudian ada di Suriah sendiri yang sampai sekarang menjadi negara yang antah berantah hancur karena peperangan. Makanya ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dituntut untuk cerdas di dalam bersosial media agar orang-orang yang suka namimah, mengadu domba, mengagitasi, black campaign itu bisa ditertibkan.